Hari ini aku mau masak menu yang super simple, berbahan dasar dari bihun. Yuk kita masak bareng ya friends. Assalamualaikum, hello friends. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi. Meskipun yang aku sharing ini hanya sharing ringan, tapi semoga bermanfaat dan paling nggak bisa menghibur kalian semua. Dan semoga lewat videoku ini bisa menjalin keakraban ya friends. Seperti biasa aktivitasku sebelum nguprek di dapur, pasti aku masak nasi dulu ya friends. Karena kadang-kadang kalau nggak gini nih, kelupaan masak nasi karena saking asiknya nguprek di dapur. Oke, untuk hari ini aku mau masak menu yang sangat simple banget. Hari ini aku mau masak bihun, tapi bihunnya dengan bumbu yang spesial. Belum pernah aku pakai bumbu ini ya kalau masak bihun, karena kan biasanya aku masak bihun tuh bumbu biasa aja ya, bawang merah, bawang putih, merica bubuk, itu aja ya. Dan ini aku mulai ngerebus bihunnya. Dan bihun sekarang ini tipis-tipis ya friends, tuh lihat kan tipis banget. Ukurannya ndak kayak dulu ya. Nah seperti ini tipis banget. Kalau dulu itu tiap kepingnya itu paling enggak ukurannya itu kurang lebih 5 sentian lah ada itu friends. Nah kalau sekarang ini tipis banget dan kemasannya pun makin lama makin mengkerucut, makin menciut. Untuk harganya pastinya enggak seperti dulu ya, pasti ada kenaikan. Kan memang kalau sembako itu hampir tiap tahun ada kenaikan ya meskipun hanya sedikit. Oke, bihunnya sudah selesai aku rebus dan kemudian ini aku tiriskan. Pasti semuanya sudah di luar kepala ya kalau masalah masak bihun, dan di sini aku cuma sharing aja karena ada bumbu yang ternyata enak juga kalau dicampur bihun. Dan ini aku juga baru pertama ya nyobain pakai bumbu ini dicampur dengan bihun, karena tadi pas buka-buka kulkas kok ngelihat bumbu ini masih ada, makanya mau aku manfaatin friends. Ya hitung-hitung eksperimen lah. Oke, untuk bahan pelengkapnya ini ada wortel yang sudah aku iris-iris, daun bawang dan daun sop ya. Untuk bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, merica bubuk. Nah, bumbu yang aku maksud ini friends, ini adalah saus gochujang, saus yang waktu itu sisa aku masak daging ya. Ternyata di kulkas tuh masih ada aku simpan dan ini aku manfaatin ya. Oke, yuk kita langsung masak aja. Tumis bumbu, ini tadi bawang merah dan bawang putih sudah aku blender ya. Dan selanjutnya ditumis seperti biasa lah pokoknya friends. Lanjut masukkan seasoningnya ya. Ini ada merica bubuk, ada garam, penyedap rasa sesuai dengan selera aja. Nah, dan kemudian masukkan saus gochujangnya ya friends. Ini aku masukkan hanya 2 sendok makan aja. Ternyata enak juga loh. Saus gochujang ini dicampur seperti mie-mian gini nih. Dan tampilan bihunnya nanti itu menarik banget, warnanya cerah karena kan bihun putih ya, jadi dipadukan dengan warna merah begini, jadinya itu tampilannya bagus banget, cantik banget. Dan kemudian ini aku masukkan daun bawangnya, dan kemudian aku masukkan wortel yang sudah aku iris-iris. Pokoknya lah seperti biasa aja. Yang membedakan di sini cuman ditambah dengan saus gochujang. Jadi kalau masak itu jangan takut untuk bereksperimen ya friends. Seperti aku ini sering aja nyoba ini, nyoba itu. Kalau nggak enak ya nggak masalah, itu bukan suatu kegagalan. Yang namanya eksperimen itu kan kadang berhasil atau kadang enak, kadang nggak enak rasanya. Kalau kita nggak nyoba ya kita nggak akan tahu kalau bahan ini dicampur bahan ini rasanya gimana, bahan ini dicampur bahan ini jadinya bagaimana. Nah, dari eksperimen itu kita jadi tahu di mana kekurangan dan kelebihan dari masakan kita. Selanjutnya ini aku campur bihunnya supaya merata ya sama bumbunya, dan ini posisi api kompor mati ya friends, jadi aman, kita nggak bakal takut kegosongan ya mie-nya. Biasanya kan kalau nyampur begini kan butuh waktu ya, karena mie itu kalau kita nggak betul-betul ngaduknya itu bumbunya akan nyelip-nyelip gitu loh friends, jadi nggak merata. Jadi angka baiknya pas nyampur mie itu matiin dulu apinya, jadi nyaman, nggak bakal takut kegosongan lah. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau sudah kecampur semua, nyalakan lagi apinya dan oseng-oseng, gongso-gongso sampai benar-benar mie-nya tanak.
Dan hasilnya seperti ini, merah merona, cantik banget warnanya dan aromanya khas ya, khas saus gochujang, enak banget pokoknya friends. Untuk yang bosen masak bihun gitu-gitu aja, boleh coba ya cara seperti ini, dijamin enak juga dan dijamin cocok dengan lidah orang Indonesia. Nah, ini aku plating dulu ya friends supaya tampilannya lebih cantik dan menarik. Sebetulnya ini nih nggak sengaja aku masak gini ya friends. Eee, Awalnya itu aku mau pakai lombok besar karena kan aku mau buat mie huntu yang berbeda gitu. Nggak taunya di kulkas itu aku lihat ada saus ini, jadinya ya aku manfaatin saus gochujang ini. Nah, alhamdulillah bihun saus gochujangku sudah mateng dan kemudian nggak lengkap ya kalau nggak ada topping dan ini aku mau buatkan topping dari telur dadar aja. Dan ini aku mulai goreng telurnya tipis-tipis aja ya friends. Dan nanti telurnya itu diiris-iris tipis-tipis seperti itu loh. Kalau orang buat nasi kuning yang tumpengan itu, nah seperti itu aja. Supaya lebih menarik aja ya. Oke, ini aku dadar telur ya. Ini tadi aku dadar telur 3 butir telur aja. Seperti ini ya, pokoknya seperti dadar biasa lah pokoknya. Cuman tipis-tipis aja. Nah, seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya aku iris-iris tipis-tipis ya. Ini aku gulung dulu supaya hasilnya cantik, nggak berhamburan. Jadi bihun ini termasuk cemilan kah? Atau lauk kah? Atau sayur kah? Di sini aku kurang paham. Jadi menurut kalian bihun ini termasuk dalam golongan makanan apa? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Karena kalau aku makan bihun ini aku nggak pakai nasi, friends. Aku kurang seneng aja gitu loh. Biasanya tuh aku makan bihun ini aku campur sambal atau enggak aku nyeplos lombok rawit. Oke, seperti ini hasilnya dan ini telurnya aku taburi di atasnya bihun supaya tampilannya lebih menarik dan taburi juga daun sop dan bawang goreng supaya lebih wangi aromanya. Untuk yang masih bingung mau masak apa hari ini, boleh deh coba bihun saus gochujang seperti ini. Tampilannya menarik, warnanya apalagi dan aromanya aroma khas saus gochujang. Dan seperti biasa, selesai masak, kita harus mencicipi hasil karya kita ya friends. Dan kebetulan kan ini baru pertamanya aku masak bihun dengan saus gochujang. Oke, aku icipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak ngecewakan ya friends? Ya seperti bihun, cuman kan ada aroma-aroma saus gochujang gitu, ada kecut-kecutnya sedikit, gurih, enak pokoknya. Terima kasih untuk yang sudah menemani aku masak hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga untuk segala supportnya. Support dalam bentuk apapun aku ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.